Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita memulai setiap ibadah-ibadah kita kepada Allah dengan ucapan hamdalah. Maka ulama-ulama menyampaikan kepada kita bahwasanya hubungan pertama antara seorang hamba kepada Allah adalah hubungan syukur. Maka kata-kata alhamdulillah adalah bagian daripada syukur kepada Allah. Karena syukur itu yang pertama adalah mengakui atau adalah iktiraf, mengakui bahwasanya kita itu diberikan sebuah kenikmatan, itu adalah syukur. Maka syukur yang kedua setelah kita mengakui bahwasanya kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita menggunakan apapun yang telah Allah berikan itu untuk kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk daripada syukur yang paling maksimal. Karena kalau seandainya kita diberikan sesuatu oleh seseorang saja, bukan hanya oleh Allah, tapi misalnya kita diberikan oleh seseorang, misalnya kita dikasih baju, maka orang itu akan sangat senang kalau seandainya baju itu kita pakai. Orang itu akan sangat merasa terhormat kalau baju itu kita pakai. Sama seperti Allah. Allah memberikan kepada manusia banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Karena itulah pertama kali ketika kita membaca suratul Fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim, maka kemudian ucapan kita adalah Alhamdulillah, yaitu adalah ucapan syukur kepada Allah, pengakuan bahwasanya kita diberikan nikmat. Kemudian apa yang menjadi kelanjutan tadi, kita menggunakan nikmat-nikmat Allah itu sesuai dengan keinginan Allah. Maka kalau Allah ngasih kita mata, lantas kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang baik, kita baca Al-Quran, kita menyadari kekuasaan-kekuasaan Allah, maka itu Allah akan senang. Makanya kemudian disampaikan la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian itu menggunakan syukurku, menggunakan pemberian-pemberianku itu dengan cara bersyukur, yaitu menggunakannya dengan cara kebaikan, Allah akan senang dan Allah akan tambahkan nikmat-nikmat itu kepada kita. Maka kita juga senantiasa bersalat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kenikmatan terbesar salah satunya adalah mendapatkan kesempatan menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui saat seluruh umat-umat nanti berada dalam keadaan kebingungan di yaumil qiyamah, orang-orang Nasrani mereka mencari nabinya Nabi Isa, orang-orang Yahudi mereka mencari nabinya Nabi Musa. Begitupun juga dengan nabi-nabi yang lain yang mereka memiliki umatnya masing-masing. Itu umatnya mencari nabinya masing-masing. Namun nabinya itu tidak mampu untuk menolong mereka di yaumil qiyamah, dan merekomendasikan untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita yang menjadi umatnya Nabi besar Muhammad, maka kita tidak lagi perlu untuk mencari nabi yang lain, karena kita langsung kepada Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur pada Allah kita dijadikan umatnya beliau, dan kita bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan kita bersalam kepada beliau dengan ucapan Assalamu alaika ya Rasulullah. Dan mudah-mudahan apapun yang kita rindukan kepada beliau di dunia, kita merindukan perjumpaan dengan beliau, kita bisa bertatap muka dengan beliau, bisa bercengkerama dengan beliau, itu nanti akan beroleh syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Dan sebagaimana Allah menyatukan kita pada hari Senin, setiap hari Senin berada di dalam majelis, yang majelis ini menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, mudah-mudahan seperti ini pula kita nanti akan dikumpulkan di yaumil qiyamah. Karena sungguh Bapak Ibu sekalian, tidak ada hal yang lebih mudah untuk mendapatkan pahala kecuali kita menjadi orang-orang yang mencintai sesama mukmin. Karena orang-orang yang mencintai sesama mukmin itu akan mendapatkan syafaat khusus nanti di yaumil qiyamah.
Di dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam hadis qudsi, bahwasanya Allah berkata nanti di yaumil qiyamah, kata Allah, aina mutahabbuna fi jalali. Kata Allah, wahai orang-orang di yaumil qiyamah, yang ketika itu saat manusia sedang merasa sengsara, matahari didekatkan sejengkal di atas kepala, semua orang berada dalam keadaan telanjang, mereka khawatir akan hisab mereka sampai mereka berkeringat, dan keringat itu sampai tergenang, ada yang di hidung, ada yang di kuping, ada yang di atas ubun-ubun, ada yang di leher dan seterusnya. Maka saat itulah ketika manusia perlu pertolongan dan perlu syafaat, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang saling berkasih sayang di dunia. Mana sini orang-orang yang saling berkasih sayang di dunia? Mereka saling berjumpa karena Allah, mereka berpisah karena Allah, mereka saling mengingatkan karena Allah, mereka saling menasehatkan karena Allah. Maka orang-orang ini akan dipanggil oleh Allah di yaumil qiyamah. Maka ada orang-orang yang di saat itu mereka akan maju bersama dengan kekasih-kekasihnya. Kekasih ini nggak mesti suami istri ya, nggak mesti antara laki-laki dan perempuan. Tapi di antara ibu-ibu ini, ibu sama ibu itu bisa saling mengasihi karena Allah. Saya mengasihi dia ya Allah karena Allah. Lalu kemudian saya ingat ya Allah, kita pernah bareng-bareng satu majelis di hari Senin. Nah itu mutahabbuna, mereka saling berkasih sayang fi jalali, karena nama Allah. Ada juga yang lain, ya Allah, saya tuh mungkin gak kenal sama dia ya Allah, tapi saya menyayangi dia ya Allah, dan saya mungkin tidak bisa beramal dengan dia, tidak bisa beramal sama seperti dia, tapi saya sayang kepada dia. Maka akhirnya dia dikumpulkan bersama orang-orang yang dia sayangi, meskipun amalnya tidak setara. Maka keadaan minimal seorang muslim ketika bermajelis adalah minimal dia tidak nyinyir, minimal dia tidak panas kupingnya ketika mendengarkan kebaikan, tidak nyinyir mulutnya ketika melihat ketaatan orang, tidak kemudian matanya itu gatal ketika melihat orang itu baik. Itu minimal. Jadi jangan sampai kita itu anti dengan kebaikan, walaupun kita belum mampu untuk berbuat baik. Dan mudah-mudahan pada hari ini Allah satukan kita semuanya dalam kebaikan. Dan kita sudah dalam pembahasan yang sangat penting di dalam Islam, yaitu adalah pembahasan tentang takdir. Dan insya Allah kita kemarin sudah melalui sebuah materi yang paling sulit, materi yang paling berat gitu kan ya. Kalau masih kebayang-bayang, kita kemarin membahas tentang takdir, bahwasanya secara sederhana hidup manusia dibagi berapa bagian? Dua. Satu bagian yang mampu dia kontrol, yang satu lagi bagian yang tidak mampu dia kontrol. Yang takdir yang mana, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian? Yang mampu dikontrol atau tidak mampu dikontrol? Tidak mampu dikontrol, dikendalikan, itu namanya takdir. Maka kita nggak mikirin soalan takdir. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, jangan mikirin soalan takdir. Takdir itu jangan dipikirin, takdir itu diimani. Bisa difahami ya? Jangan dipikirin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada kita, kalau sudah muncul dua pembicaraan, hentikan. Satu, pembicaraan tentang takdir, hentikan, nggak manfaat. Karena takdir itu bukan dibicarakan, bukan dipikirkan, tapi diimani. Mau gimana lagi? Orang kita nggak pernah milih, orang kita nggak pernah bisa kendalikan, maka tidak akan dihisap juga. Ngapain diomongin? Ya kan ya, itu kata Rasul yang pertama. Yang kedua, kalau sudah sampai pembicaraan itu tentang para sahabat, alias pembicaranya sudah negatif tentang para sahabat, tinggalin. Jangan. Kenapa? Sahabat-sahabat Rasul itu hidupnya sama Rasul. Bisa difahami ya? Sahabat Rasul itu hidupnya sama Rasul. Siapa kita bisa ngejudge atau menghukumi mereka? Sahabat ini kayaknya begini, sahabat ini kayaknya begini, sahabat ini kayaknya begini. Aku lebih senang sahabat yang ini, sedangkan sahabat kayak ini dia punya cacat dan segala macam. Hentikan. Ini obrolan gak bermanfaat. Maka obrolan-obrolan yang gak bermanfaat, salah satunya adalah obrolan tentang takdir. Karena kalau diobrolin nanti bikin stres. Kita sudah tes kan kemarin kan ya. Ada seseorang meninggal, meninggal itu ajal, ajal itu takdir atau pilihan? Takdir. Maka ajalnya gak usah dibahas. Jangan sampai nanti ibu tiba-tiba ditinggalin suaminya,
Atau ibu tiba-tiba ditinggalin sama bapak ibunya, sama orang tua. Lantas kita mikirin, coba, andai. Ini pembicaraan dosa malah. Makanya di dalam hadis itu Rasul sampaikan, kalau sudah datang takdir Allah, beriman. Jangan bicara tentang andai. Jangan bicara tentang kalau. Kan gitu kan ya. Misalnya contoh, ketika ada seseorang meninggal, kita bilang, andai dia sampai ke rumah sakit lebih awal. Andai dokternya datang lebih cepat. Kalau saja saya punya duit, kan gitu kan ya. Lah kalau mikirin semua ini jadinya stres. Karena kita nanti jadi tidak beriman pada takdir Allah. Lebih parah lagi, ada orang ngelihat mukanya nggak suka. Andai saya lahirnya dari Brad Pitt, gitu kan ya. Andai saya lahirnya Shah Rukh Khan anaknya, mungkin wajah saya nggak sejelek ini, mungkin kata dia. Atau andai saya lahir jadi orang Sunda, kan putih. Atau andai saya lahir jadi kayak orang Korea misalnya, dan seterusnya. Itu udah perkara takdir. Perkara takdir nggak usah diobrolkan. Nah, hanya saja kita juga bahas kemarin, kadang-kadang orang-orang muslim itu dalam perkara-perkara takdir, dia suka obrolin. Dalam perkara-perkara pilihan malah dia tidak pernah obrolkan, tapi nyalahin takdir. Ini kebalik. Kan kita sudah bilang, kalau kita mau berusaha sungguh-sungguh, kalau kita mau serius dalam usaha kita, maka dia harus usaha di wilayah takdir atau pilihan. Pilihan. Maka Rasulullah walaupun dia nabi, walaupun dia sudah pasti ditolong oleh Allah, walaupun dia pasti tidak akan wafat sebelum tugasnya selesai, tapi pas perang Badar Nabi pakai zirah 2 lapis. Nabi diskusi tentang strategi perang lama sama sahabat. Nabi menyiapkan barisan para sahabat, ngasih strategi, ngasih taktik. Kenapa? Karena itu di wilayah takdir atau pilihan. Pilihan. Tapi Nabi dalam perkara-perkara takdir, Nabi mencontohkan kita beriman dalam perkara takdir. Contoh misalnya, ada yang tahu Nabi punya anak laki-laki wafat. Kapan wafatnya? Wafat kemudian gerhana. Ketika wafat kemudian terjadi gerhana, apakah kemudian Rasul menghubungkan antara wafatnya anaknya dan gerhana sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang lain? Tidak. Rasul katakan ini sudah ketentuan Allah. Kalau Allah mau ngambil, Allah ambil. Manusia tidak bisa menentukan kapan Allah mau ambil. Nabi panggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sini. Ibnu Abbas waktu itu usianya sekitar 8 tahun. Lalu ketika dipanggil Nabi, Ibnu Abbas bilang, iya Nabi. Lalu Nabi mengatakan pada Ibnu Abbas, sini saya ajarin kamu tentang perkara takdir. Nabi nggak ngomong gitu sih, tapi temanya dalam perkara takdir. Apa kata Nabi? Ibnu Abbas, kalau kamu mau minta, jangan minta sama manusia. Mintanya hanya pada Allah. Karena yang menentukan semuanya adalah Allah, bukan manusia. Kalau seluruh manusia berusaha mencelakakan kamu, tapi Allah belum takdir kamu celaka, kamu nggak bakal celaka. Nah, ini perkara takdir nih. Tapi kalau Allah pengen kamu dapat kebaikan dan kenikmatan, walaupun seluruh manusia berusaha menghalangi itu semua, kamu tetap akan dapat, karena yang ngasih adalah Allah. Itu penjelasan daripada Rasulullah tentang perkara takdir, tentang kemahakuasaan Allah. Apakah Ibnu Abbas setelah dengar itu lantas dia nggak belajar? Tetap belajar. Apakah dia nggak cari nafkah? Tetap cari nafkah. Maka beda antara pilihan sama perkara takdir. Kalau kita lagi memang dalam perkara-perkara pilihan, maka kita harus maksimal. Tapi kalau dalam perkara takdir, jangan mikir. Karena mikir itu di perkara pilihan. Jangan kebolak-balik. Takdir dipikirin, perkara pilihan tidak dipikirin. Urusan takdir ribut, dalam perkara-perkara pilihan malah nggak ribut. Contoh, hidung pesek itu takdir atau pilihan? Takdir atau pilihan?
Berarti dipikirin atau diimani. Tapi ada orang yang kebalik. Hidung pesek itu adalah takdir. Harusnya diimani. Alhamdulillah ya Allah, ini ciptaan yang terbaik. Kan gitu kan ya. Malah dipikirin gimana caranya agak mancung dikit. Gitu kan ya. Gimana caranya biar mirip kayak orang-orang Arab gitu ya, yang hidungnya lebih panjang daripada mulutnya gitu kan ya. Lah kalau kita kan kadang-kadang mulut kita lebih panjang daripada hidung kita. Nah gimana caranya agar hidungnya ini lebih panjang, lebih bagus? Kayaknya ada tulangnya di sini bagus. Pergi dia ke operasi plastik. Harusnya diimani, malah mikir lalu pergi operasi plastik. Dosa atau pahala? Dosa. Harusnya nggak usah dipikirin malah pahala. Nggak dipikirin diimani malah pahala. Karena nerima ketentuan Allah. Lah pergi operasi plastik malah dosa. Karena perkara ini harusnya diimani bukan dipikirin. Contoh lagi, punya suami baik, punya anak baik, jadi orang baik, jadi orang taat, itu perkara pilihan atau takdir? Pilihan. Berarti dipikirin atau diterima? Dipikirin. Diusahakan gimana caranya. Jangan mikir kayaknya memang sudah takdir Ustadz, saya punya suami kayak Fir'aun. Paham ya? Sudah takdir Ustadz, saya itu kayak Asia. Sudah takdir Ustadz, suami saya itu nggak taat. Enggak, itu bukan takdir, itu bisa milih. Bisa dipahami ya? Punya anak baik, punya anak nggak baik, itu bisa milih. Bisa dipahami ya? Tapi kadang-kadang ada memang yang takdir dan harus diterima. Contoh, punya anak yang memang secara fisik berkebutuhan khusus. Itu ada tuh orang-orang kayak gitu. Ada seorang ada seorang ibu bawa anaknya berkebutuhan khusus. Saya sampaikan itu sudah tiket surga bagi ibu. Kalau ibu menerima, karena ibu nggak pernah minta, tapi siapa yang ngasih? Allah. Berarti ini adalah takdir. Maka anak ini datang kepada kita berkeperluan khusus, itu bukan urusan dia, tapi urusan kita. Maka ketika kita ngelihat anak kita, kalau memang sudah secara fisik berkeperluan khusus, itu takdir atau pilihan? Takdir. Diterima atau dipikirin? Kalau dipikirin apa yang terjadi? Allah nggak adil. Betul kan ya? Kita udah cerita Allah nggak adil. Saya tuh berusaha baik loh ya Allah. Saya tuh udah ikut pengajian loh setiap Senin. Bahkan saya tuh kalau ada waktu kurban, saya kurban loh ya Allah. Kalau saya Idul Fitri tuh saya rajin loh, tahajud saya nggak putus. Kok tiba-tiba saya punya anak saya kemudian berkeperluan khusus? Allah nggak adil. Sementara ada anak orang zina, anaknya normal, kan gitu kan ya? Makanya kalau takdir itu dipikirin, parah jadinya. Nanti kita pasti nggak akan menerima. Makanya di dalam Islam itu Allah ngasih orang muslim tuh ada dua wilayah. Kalau wilayah-wilayah yang kamu bisa pikirin, kamu pikirin sebaik-baiknya. Tapi kalau sudah tidak bisa dikendalikan, kamu tidak punya efek terhadap itu, kamu terima saja. Karena dengan kamu terima, itu sudah pahala bagi kamu. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Kadang-kadang itu nggak cuma satu peristiwa terpisah, tapi satu peristiwa nyambung. Contoh. Bapak Ibu pernah main panah? Pernah main panah? Belum. Tapi udah pernah ngeliat orang panah? Orang muslim kalau main panah, itu pelajaran takdir yang sangat bagus. Kenapa? Orang muslim kalau main panah itu kita ngajarin begini. Namanya memanah, dari narik anak panah sampai ke ujung, sampai lepas, itu usaha kita. Itu adalah usaha kita. Begitu anak panahnya sudah kita lepas, maka kemanapun anak panah itu mendarat, itu takdir. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Berarti yang kita pikirin apa? Milih busurnya, milih anak panahnya, teknik nariknya, teknik lepasnya, teknik manahnya. Itu yang kita pelajari sampai benar-benar. Imam Syafi'i tahu ya, ahli fikih.
itu ahli panah juga. Beliau itu kalau nembak anak panah, 10 anak panah yang lolos cuma 1. Itu pun dia sengaja. Supaya orang-orang lain enggak, wah terpesona, wah ternyata tepat semua, enggak. Beliau itu sengaja 1 dilepaskan. Beliau latihannya setiap subuh. 1 hari kira-kira ada yang mengatakan 150 anak panah ditembakkan. Berarti ketika dia narik, dia latihan. Di situ titik latihan, di situ titik usaha. Begitu sudah lepas, itu tak. Maka kalau kena tepat, itu karena kita, karena Allah. Maka kalau orang muslim manah kena tepat, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu semua dari Allah, bukan saya. Saya mah cuma narik dan lepas aja. Kenanya itu adalah alhamdulillah, itu karena Allah. Kalau nggak kena, alhamdulillah juga. Bukan urusan saya juga. Karena urusan saya cuma sampai lepas aja. Kalau nggak dapat, nggak kena, alhamdulillah. Nggak ada yang jelek bagi orang muslim. Kena itu adalah Allah. Dia nggak jumawa, dia nggak merasa sombong, dia nggak merasa arogan. Nggak kena, dia juga nggak kecewa. Karena pahalanya sudah sampai lepas doang. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Artinya apa? Itu pemahaman takdir. Kalau orang barat beda. Orang barat narik anak panah sampai lepas, sampai nyampe, itu usaha dia. Ini bedanya orang yang nggak paham takdir nih. Saya itu narik, kalau saya nggak tepat, pasti salah saya. Saya harus caranya gimana biar tepat. Pokoknya biar tepat gimana. Maka begitu nggak tepat, sudah usaha keras, dia nyalain diri dia sendiri. Dia stres. Penyakit zaman sekarang ibu-ibu sekalian lebih banyak penyakit fisik atau non fisik? Penyakit badan atau penyakit pikiran? Itu kenapa? Karena orang barat terlalu bergantung pada dirinya sendiri. Kalau berhasil, aku tunjuk diri. Ini karena aku. Karena aku kita bisa kaya. Karena aku kita bisa punya rumah. Karena aku kita bisa langgeng pernikahan kita. Karena aku anak-anak kita jadi. Dia akan tepuk dada, tunjuk diri. Tapi begitu dia nggak dapat, apa yang terjadi? Stres. Itu orang yang nggak punya Tuhan. Itu orang yang nggak paham tentang perkara takdir. Itulah kenapa perkara takdir itu penting banget. Kalau orang salah paham tentang perkara takdir, dia pasti stres. Tapi kalau ada orang paham perkara takdir, dia anti stres. Tapi jangan jadi orang malas juga. Ini kan saya ulangi berkali-kali ya. Orang barat percaya Tuhan atau tidak? Tidak. Semuanya karena siapa? Aku. Sementara ada sebaliknya, orang yang pemahaman takdir juga salah. Semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Kenapa dia nggak sholat ya? Nggak apa-apa. Itu Allah belum bukakan bagi dia. Oh gitu. Itu kenapa anaknya nggak sholat ya? Nggak apa-apa. Mungkin Allah belum kasih hidayah. Betul gitu? Itu kenapa ya suaminya judi ya? Nggak apa-apa. Sudah tak? Itu kenapa suaminya selingkuh? Sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Ujung-ujungnya dia jadi males. Ujungnya dia cuma doa doang. Ujung-ujungnya dia cuma tawakal doang, tapi nggak ada usaha. Ingat kita sudah bahas kemarin, sebuah doa tanpa usaha itu males. Orang doa tanpa usaha itu bohong. Tapi kalau orang usaha tanpa doa, sombong. Mau jadi yang mana? Maka semakin tinggi doa, harusnya semakin tinggi usaha. Itu baru benar. Baru pemahaman tentang takdirnya bagus. Bisa dipahami ya? Ada orang, ibu, saya mau jadi juara 1 se-Bogor Raya. Oh bagus. Nak, kenapa nggak belajar? Ya kalau memang Allah sudah takdirin saya juara se-Bogor Raya, ya saya juara juga. Ibu nggak ngerti kata Ustadz Felixio kemarin, Ibnu Abbas dipanggil. Itu kan ya, Ibnu Abbas, kalau nanti kamu bisa, kalau kamu minta, jangan pada manusia, pada Allah.
Kalau kamu nanti mau dikasih oleh Allah, Allah kasih walaupun manusia nggak kasih. Kalau andaikan Allah belum mau kasih, Allah nggak kasih walaupun manusia mau ngasih. Artinya juara Sebogoraya itu takdir sudah. Paham? Ini betul atau salah? Salah. Maka pemahaman kita itu antara usaha sama tawakal itu harus setara. Itu baru orang paham tentang takdir. Bahwasanya usaha keras itu adalah apa yang Allah perintahkan buat manusia, dan penerimaan terhadap keputusan Allah itu adalah namanya paham sampai di sini? Nanti ada banyak kasus dalam kehidupan. Hati-hati, kita tuh senantiasa akan dites kasus-kasus. Contoh misalnya, anak kita tiba-tiba dia bandel, tiba-tiba anak kita maksiat, dia nggak mau sholat. Pertama kali harus ibu dan bapak pikirin apa? Pertama kali harus kita pikirin adalah satu, saya salah apa? Saya problemnya apa? Kalau andaikan kita merasa tidak ada problem, coba tanya sama yang lebih tahu. Jangan-jangan ada yang miss. Jangan-jangan ada yang kita lupa dan kita lalai. Itulah perlunya nanya sama orang lebih berilmu. Ustadz, kenapa anak saya jadi begini? Ustadz, kenapa anak saya nggak begini? Dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah melaksanakan semua yang memang menjadi kewajiban kita terhadap anak kita sebagai seorang orang tua, dan anak kita masih bandel juga, itu baru namanya sabar. Kan gitu kan ya. Contoh nyata, bapak saya sudah muslim atau belum? Belum. Saya sudah usaha atau belum? Tugas saya setiap hari adalah mencari usaha-usaha terbaik, cara baru untuk ngajak bapak saya masuk Islam, video baru apa yang bisa membuat dia lebih cepat masuk Islam, bagaimana caranya meyakinkan dia, berharap pada Allah dan seterusnya. Paham? Itu tugas saya. Tapi ketika sampai sekarang beliau belum mau untuk menerima Islam, itu saya stres, saya pikirin. Enggak, pikiran saya itu pada usahanya doang. Karena yang diwajibkan oleh Allah adalah usahanya, dan saya usaha keras. Gimana mikirin? Doa tiap hari, usaha tiap hari, ngubungin dan segala macam, itu adalah bagian saya. Tapi bagian dia masuk Islam itu enggak buat saya stres. Kepikiran iya, tapi balikin lagi. Ya sudah, yang namanya hidayah bukan tugas saya. Tugas hidayah adalah tugasnya Allah. Kalau Allah belum kasih hidayah, itu urusannya Allah, bukan urusan saya. Enak hidup saya? Berarti saya ribetnya, saya susahnya pada urusan bapak saya masuk Islam atau mendakwahi bapak saya? Mendakwahi bapak saya. Jelas sampai di sini? Itu yang harus kita berbenah terus. Narik panah sampai lepas itu urusan kita. Setelah dilepaskan itu urusan takdir Allah. Andai kena, alhamdulillah. Tidak kena pun kita sudah dapat pahala. Karena pahalanya bukan kena atau enggak kena, tapi pada narik panahnya. Paham sampai di sini? Contoh, ibu-ibu belum bisa baca Quran. Lalu ditanya, ibu kenapa belum bisa baca Quran? Saya sudah tua Ustadz. Saya itu sudah tua jadi susah belajar Ustadz. Tapi ibu-ibu ikut tahsin. Enggak Ustadz, karena saya sudah tua. Berarti ini orang kira-kira salah atau benar? Salah. Kalau ibu-ibu sudah ikut tahsin, sudah ikut tajwid, belajar baca Quran, iqra lagi nggak apa-apa, belajar panjang pendek yang benar, makhrajnya yang bagus dan segala macam, sudah belajar tetap nggak bisa-bisa. Bagus, itu ada hadisnya. Bagi mereka yang belajar, lalu kemudian sudah keras, tapi lidahnya tetap kaku, kata Rasul. Tapi lidahnya ini nggak lancar-lancar, ya tak, dia terbata-bata, kata Rasulullah. Maka bagi dia 2 pahala. Paham sampai di sini? Tapi ditarik dulu itu panahnya, dilepas dulu itu panahnya, baru setelah itu kita ngomong tentang takdir. Paham ya? Tapi kalau belum ditarik anak panahnya, belum dibeli busurnya, tiba-tiba langsung loncat tentang takdir, berarti males.
Jelas sampai di sini? Berarti kalau ditanya sudah bisa baca Quran belum? Ya udah bilang aja saya males Ustadz. Nah, itu lebih bagus. Nanti nggak ditanya lagi kalau gitu. Nah kalau malas berarti obatnya harus cari gimana caranya biar nggak males. Nah itulah orang muslim itu senantiasa produktif. Maka dia itu kalau dia mau melakukan sesuatu dia pasti akan bisa. Dan dia nggak akan mikirin saya bisa atau tidak baca Quran. Itu nggak usah dipikirin. Yang dipikirin adalah belajar baca Quran. Mau kapan hafalnya nggak usah dipikirin. Itu rezeki dari Allah. Dan rezeki itu sudah takdir. Allah udah nakdirin kita tuh berapa ayat, berapa juz. Itu Allah sudah nakdirin. Dan jangan dipikirin. Yang dipikirin soalan apa? Ngafal. Nah, itu harus dipikirin apa cara terbaik, kapan waktu terbaik, pakai cara gimana dan segala macam, berjamaah atau tidak. Itu baru namanya takdir. Berarti hidayah itu adalah takdir atau pilihan? Takdir atau pilihan? Oke. Kita bahas hidayah adalah takdir atau pilihan. Ibu-ibu sekalian, diingat bahwasanya hidayah ada 3. Ada berapa? Saya udah jelasin ya. Saya jelasin lagi. Hidayah ada berapa? Ada 3. 1 namanya hidayah akal. Akal ini hidayah. Allah kasih akal kepada manusia sebagai bentuk hidayah dari Allah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahu najdain." Kami hidayahkan pada mereka ada 2 jalan. Ada jalan fajir, ada jalan takwa. Artinya Allah kasih tahu kepada kita, wahai manusia, Anda muslim, Anda bukan muslim, Anda siapapun, kami kasih satu hidayah, namanya hidayah akal. Dengan akal itu kalian bisa mikir mau untuk ngambil yang baik atau mau ngambil yang jahat. Berarti akal itu adalah hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, hidayah irsyad wal bayan, atau hidayah berupa apa yang Allah turunkan kepada manusia. Gitu kan ya? Huwallazi arsala bil huda wa dinil haq. Adalah Allah yang telah kemudian mengutus hambanya dengan huda, dengan hidayah. Berarti Rasul datang dari Allah itu bawa hidayah. Bisa difahami ya? Berarti Quran itu adalah hidayah. Di dalam Al-Quran sudah banyak sekali kata-kata bahwa Al-Quran adalah huda, adalah hidayah. Berarti yang kedua namanya yang Allah turunkan, yaitu adalah risalah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Risalah dan Rasul. Rasul itu orangnya, risalah itu yang dibawanya. Quran dan Sunnah, gampangnya itu. Berarti hidayah yang pertama apa tadi? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tadi ada yang salah. Wallazi adalah Allah yang kemudian menurunkan dengan Rasulnya, yaitu adalah huda dan agama yang benar. Bisa difahami sampai di sini? Berarti yang kedua adalah yang namanya apa? Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga namanya hidayatut taufiq, yaitu adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu apa? Yang kita minta setiap hari minimal 17 kali di dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti ihdinas asal katanya apa? Hidayah. Oke, hidayah ada berapa? Pertama. Yang kedua, irsyad wal bayan atau Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, taufik. Oke, coba lihat hubungan antara ketiga ini. Contoh, Felix Xiao pas masih di Palembang, belum muslim. Dia punya akal? Sudah dapat hidayah berarti? Sudah dapat hidayah? Hidayah akal. Bagus. Perhatikan, hidayah akal. Tapi yang dia belum tahu hidayah apa? Hidayah irsyad wal bayan, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu belum ada yang ngasih tahu saya. Akal
Akal saya melihat muslim malas, melihat muslim kacau, melihat muslim jorok. Itu yang akal saya lihat. Wajar saya nggak tertarik sama Islam? Wajar, karena saya belum tahu hidayah, irsyad, wal bayan, atau risalah, atau Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu masuk IPB, lalu kemudian ada teman saya ketika masuk Bogor ngomong, Lik, yang kamu tahu tentang Islam itu bukan Islam, itu Muslim, Lik. Yang Islam kayak apa? Yuk kenalan langsung dari bukunya, yuk kenalan langsung dari yang diturunkan, kenalan langsung sama yang bawa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu akal saya baru ditemukan dengan yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Hidayah keberapa tadi? Kedua. Maka akal saya, oh iya ya, oh benar ya. Kita sudah bahas kemarin kan ya, tentang kitab, kita bahas tentang agama Islam, kenapa agama satu-satunya yang benar dan segala macam. Itu akal saya mencerna tuh. Maka kalau nggak ada akal, maka bisa nggak orang-orang percaya dengan Islam? Mohon maaf, ada orang lahir berkeperluan khusus, akalnya nggak bisa jalan. Misalnya, banyak kan yang kayak gitu kan ya? Dia wajib beriman nggak? Dia wajib beriman nggak? Kenapa dia nggak wajib beriman? Dia nggak dapat hidayah. Paham? Hidayah apa yang dia nggak dapat? Dan orang yang nggak dapat hidayah itu nggak mesti kafir. Orang yang nggak dapat hidayah, kalau yang dia nggak dapat hidayah bukan karena pilihan dia langsung masuk surga. Jangan sampai di sini. Makanya kalau ada orang, dia lahir nih, dia nggak punya hidayah akal, meskipun dia dibacain Al-Quran berkali-kali, itu dia nggak bakal beriman. Lah kenapa? Karena dia nggak punya akal. Loh Ustaz, kalau dia nggak beriman berarti dia masuk neraka? Bukan. Dia itu fitrah. Karena itu dia pasti masuk. Kita yang belum tentu, jelas ya. Kita yang memperlakukan dia yang belum tentu masuk surga. Tapi dianya sendiri sudah pasti masuk. Makanya saya bilang pada orang tua yang punya anak kayak gitu, itu tiket orang tuanya masuk surga. Karena dia sudah pasti masuk surga. Dan kalau orang tuanya jaga dia dengan baik, itu keseret orang tuanya pasti. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Artinya itu hidayah akal. Kalau ada hidayah akal, tidak ada irsyad wal bayan. Kayak Felix Xiao di Palembang, belum masuk Islam. Tapi kalau ada hidayah irsyad wal bayan, gak ada akal, ya gak bisa beriman juga. Karena perlu akal. Jelas sampai di sini? Maka unta, walaupun dia tinggal di Arab, ya, dan tiap waktu dengerin Al-Quran, jelas sampai di sini, tapi ada unta beriman. Ada unta beriman. Kenapa nggak ada unta beriman? Bagus, karena nggak ada akal. Ada monyet beriman. Maka percuma dakwain monyet. Karena Allah nggak suruh. Yang Allah suruh dakwah tuh cuma dua, minal jinnati wan nas. Yang Allah suruh beriman tuh cuma dua, jin dan manusia. Apa kesamaan dua ini? Sama-sama punya akal, sama-sama disuruh untuk membaca, disuruh untuk mengindra risalah, irsyad wal bayan tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai di sini paham? Oke, saya tambahin. Kalau Felix Xiao sudah di Bogor, punya akal, berfungsi normal, bisa mikir, ketemu dengan Al-Quran, cocok tuh, mikirin Al-Quran. Oh ya bagus, oh ya keren, oh ya bener ini. Apakah lantas pasti masuk Islam? Belum tentu. Itulah hidayah yang ketiga, yang sifatnya spesial, yang sifatnya udah kita bahas kemarin, yaitu adalah hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Hidayah taufik asal katanya adalah wafat, artinya berhenti atau artinya sepakat. Artinya apa? Allah ACC. Itu kalau bahasa zaman sekarang. Akal Felix Xiao ngelihat Al-Quran, ngelihat As-Sunnah, merasa wah ini benar nih, Allah ACC. Oke, dapat hidayah itu taufik, masuk Islam. Kalau nggak ada tiga ini, orang nggak jadi muslim. Paham sampai di sini?
Itulah menjawab pertanyaan ibu-ibu sekalian. Ada banyak ustadz orang pintar ustadz. Iya. Dia akalnya jalan ustadz. Iya. Dan dia sudah tahu Al-Quran benar. Iya. Tapi nggak masuk Islam ustadz. Banyak. Paham ya? Ada banyak juga orang-orang sudah muslim dari awal. Dia sudah Islam dari awal, belajar tentang Islam, tapi giliran disuruh untuk melaksanakan sholat, nggak mau. Bangga lagi. Paham ya? Diomongin di TV, saya tuh nggak sholat loh. Itu anak saya kemarin nanya kepada saya, Bapak kapan sholat lagi Pak? Saya bilang, maybe yes, maybe no. Paham Bapak Ibu sekalian? Dibanggain nggak sholat, kenapa? Belum dapat hidayah taufik. Dan hidayah taufik ini nggak akan Allah kasih pada 3 orang. Di dalam Al-Quran, Allah tidak bakal kasih hidayah taufik kepada 3 orang. Siapa? Pertama, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan kasih hidayah pada orang-orang yang fasik. Yang kedua, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan kasih hidayah pada orang-orang yang zalim. Yang ketiga, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan kasih hidayah pada orang-orang yang kafir. Ustadz mau nanya Ustadz, kalau gitu orang kafir nggak bisa dapat hidayah Ustadz? Nggak bisa. Ustadz dapat hidayah. Oke, saya kasih tahu. Coba perhatiin, wallahu la yahdil qaumal kafirin zalimin fasikin. Sama ini ayatnya di dalam surat Al-Maidah. Semua ayatnya ada dalam surat Al-Maidah. Kata-katanya begini, Allah tidak kasih hidayah pada orang yang lagi kafir, orang yang lagi zalim, orang yang lagi fasik. Berarti dia nggak dapat hidayah baru jadi fasik, zalim, kafir, atau dia zalim, kafir, fasik dulu baru nggak dapat hidayah. Yang satu, yang kedua. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama angkat tangan. Oh, kurang pertanyaannya, bingung. Oke. Orang kafir dulu, zolim dulu, fasik dulu, baru Allah nggak kasih hidayah, atau Allah nggak kasih hidayah dulu, baru jadi zolim, fasik, dan kafir. Satu atau dua? Bagus. Paham sampai di sini? Berarti kalau dia berhenti dari kekafirannya, dia berhenti dari kezolimannya, dia berhenti daripada kefasikannya, bisa jadi dia dapat hidayah. Tapi kalau dia tetap kafir, dia tetap zalim, dia tetap fasik, Allah nggak bakal kasih hidayah. Ibaratnya apa? Jendela ibu. Kalau jendelanya ditutup, mau seterang apapun, gelap lah. Tapi kalau jendelanya dibuka, ada chance dapat cahaya. Paham sampai di sini? Coba lihat. Kalau gitu kita lihat. Kafir itu apa sih? Kafir adalah tindakan menutup diri. Asal katanya kafaro. Kafaro artinya menutup. Bahasa Inggrisnya cover. To cover something, untuk menutup sesuatu, cover sama kayak bahasa Arab, kafir. Jelas ya? Tahu cover? Tahu buku punya cover, tahu? Untuk apa cover buku? Untuk nutup. Kalau andaikan Anda tetap kafir, nutup diri Anda, Allah nggak bakal kasih hidayah. Lah gimana Anda nutup diri Anda kok? Tahu nggak orang yang menutup diri itu kayak apa? Tahu kan ya? Orang yang nggak mau buka diri. Udah, sana. Kafir, itu maksudnya begitu. Orang yang nutup diri. Yang kedua, orang zalim. Zalim itu adalah orang yang jauh daripada keadilan. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada posisinya. Itu adil. Contoh, peci itu tempatnya di mana? Kepala. Kalau sendal tempatnya di mana? Kalau sendal taruh kepala, itu zalim. Jelas sampai di sini. Peci taruh kaki, itu zalim. Jelas ya? Dalam kehidupan sehari-hari, zalim adalah segala sesuatu yang tidak pada posisinya. Itu zalim. Maka kalau ada orang terbiasa nipu orang, berzina, maksiat terang-terangan, itu Allah akan halangi dia daripada hidayah. Jelas sampai di sini? Berhenti dulu dari perbuatan-perbuatan gitu. Nanti Allah kasih hidayah. Yang ketiga, orang yang fasik.
Fasik itu apa? Di dalam Al-Quran, orang yang fasik adalah orang yang tidak mau mengambil ibroh daripada satu hal. Dia ngelihat apa? Ngelihat semut, ngelihat apa namanya, nyamuk, biasa aja. Kalau orang-orang yang beriman, dia ngelihat, wah nyamuk. Sampai sekarang nggak ada loh yang bisa buat nyamuk. Ibu-ibu tahu nyamuk itu kalau lewat depan kuping nggak enak. Gitu kan, bunyinya apa? Nguing tapi nggak enak, paham ya? Kenapa dia bunyi nguing? Tahu Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu sekalian tahu? Karena nyamuk itu mengepakkan sayapnya kurang lebih berapa ribu dalam 1 detik gitu. Coba nanti cari aja di Google, berapa ribu kali dalam 1 detik atau berapa ratus kali dalam 1 detik, ribuan kayaknya. Pertanyaannya, ibu-ibu tahu mesin mobil kalau nggak dikasih pistonnya, nggak dikasih oli, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak? Hancur. Kenapa? Bergeraknya cepat, nggak ada pelumasnya. Nah, itu sayapnya nyamuk itu bergeraknya ribuan kali dalam 1 detik dan nggak pernah kebakar. Bisa dipahami Bapak sekalian? Dan sampai sekarang nggak ada yang bisa niru itu nyamuk. Maka dia bilang, wah Allah tuh luar biasa. Itu baru nyamuk loh. Padahal Allah bilang apa? Allah nggak malu untuk menceritakan kepada kalian. Ada bau dotan. Ada kemudian di antara nyamuk itu ada baudohnya. Orang bilang telur. Sebenarnya bukan telur. Baudoh itu adalah dalam bahasa Arab bisa jadi kutu. Tahu nyamuk punya kutu? Belum tahu? Searching dong di Google. Jadi apa namanya, wama baudotan itu yang lebih rendah daripada nyamuk itu kutunya nyamuk. Jelas ya? Coba lihat, nyamuk tuh punya kutu dan kutunya nyamuk itu juga nggak ada yang bisa buat. Jelas sampai sini Bapak Ibu sekalian? Maka itu adalah orang-orang yang fasik yang nggak bisa ngambil pelajaran. Yang kedua, orang yang terang-terangan maksiat juga bisa disebut fasik. Makanya orang fasik nggak boleh jadi imam. Jelas ya? Terang-terangan selingkuh jadi imam sholat nggak boleh. Karena sudah fasik. Fasik itu apa? Bangga dengan kemaksiatan. Itu fasik. Nggak sholat. Kalau orang normal disembunyiin atau diomongin? Sembunyiin. Orang kita kalau orang normal ya, sholat subuh telat aja sembunyi, gitu kan ya. Sholat subuh telat aja gorden ditutup dulu biar gelap, gitu kan ya. Kenapa? Karena kita merasa nggak enak ketika berbuat dosa. Orang fasik ini sudah nggak mau lagi dia, nggak malu lagi dia, maka dia berbuat dosa terang-terangan. Itu orang fasik. Nah, kalau orang-orang 3 ini nggak dikasih Allah hidayah. Jelas sampai di sini. Maka ada orang-orang yang nggak dikasih Allah hidayah. Tapi kalau orang itu bebas daripada fasik, zalim dan kafir, maka Allah pasti akan memberikan mereka hidayah. Lalu bagaimana caranya hidayah itu bekerja? Hidayah bekerja kayak mobil. Nih, sekarang saya mau nanya ibu-ibu sekalian yang punya mobil, yang nggak punya mobil ya bayangin naik angkot aja ya. Kalau misalnya malam-malam naik mobil, kita ngidupin lampu, betul? Kita ngidupin lampu nih. Itu lampu bisa nyinarin berapa meter? 3 meter, 5 meter, ya 10 meter, 20 meter oke lah. Tapi bisa sampai ujung. Kalau pas malam-malam kita ngidupin mobil, kita nggak jalan, jalannya kelihatan nggak? Maka hidayah itu harus jalan dulu. Kalau Anda nggak jalan-jalan, Anda nggak dapat hidayah. Kenapa bisa begitu? Hidayah itu petunjuk. Namanya petunjuk harus dijalani. Contoh, saya sudah kasih contoh, saya kasih lagi. Rumah saya di Jakarta. Oke, coba tolong diingat-ingat ya, gak usah dicatat, diingat-ingat aja. Ini hidayah. Cara petunjuk rumah saya ke Jakarta. Rumah saya di Jakarta. Anda dari sini naik bis jurusan Kalideres. Sampai di Kalideres, Anda turun di terminal, keluar dari terminal belok kiri, jalan kaki selama sepanjang 800 meter. Setelah jalan kaki 800 meter, dari tadi ya ke terminal belok kiri 800 meter, nanti di sebelah kiri ada patung gajah, belok ke kiri. Setelah belok ke kiri, nanti ada rumah sakit di sebelah kiri, jangan ke situ, lurus terus. Belokan pertama, belok kiri lagi, ada pos di situ.
Lalu dari pos tadi setelah belok kiri, lurus sekitar 200 meter, ada pos lagi belok kanan. Belok kanan, lurus, ada pengkolan, belok kanan lagi. Rumah saya nomor 5 sebelah kiri. Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang paling tahu di ruangan ini rumah saya? Siapa yang paling tahu? Saya dong. Betul kan ya? Dan ibu-ibu yakin nggak kalau saya nggak bohong? Yakin ya? Karena saya orang baik, saya nggak bohong ya. Oke, ibu-ibu tahu hidayah itu benar. Petunjuk saya tadi benar. Hidayah kan petunjuk. Petunjuknya benar, datang dari yang benar dan pasti benar. Paham? Tapi ibu-ibu cuma ngafalin dan dizikirkan saja. Dizikirkan setiap ba'da sholat. Rumah Ustadz Felix dari sini ke Kalideres. Kalideres belok ke kiri. Belok ke kiri 800 meter. Ada patung gajah, belok ke kiri. Belok ke kiri lurus sampai ketemu rumah sakit. Jangan masuk. Lurus ketemu pos satpam ke kiri. Lurus lagi pos satpam ke kanan. Ke kanan lagi 5 rumah sebelah kiri. Ibu-ibu wiridin terus tuh. Sampai ke rumah saya. Sampai ke rumah saya. Oke. Ibu-ibu sekalian, yang pertama kali ibu-ibu pikirin ketika dengar saya ngomong kayak tadi apa? Bingung. Selain bingung apa lagi? Pusing, liar. Terus apa lagi? Gak tertarik saya, bodoh amat. Jelas ya? Ingat baik-baik, itu reaksi semua orang ketika dapat hidayah. Maka hidayah sudah kita tahu, Al-Quran dan pas baca ini apa sih? Ini membingungkan banget. Cara masuk ke surga. Surga punya siapa? Berarti yang tahu cara ke surga siapa? Yang sudah pernah ke surga siapa? Rasulullah. Berarti yang paling tahu cara ke sana, yang paling masuk akal siapa? Rasul sudah ngasih tahu kita cara ke surga. Allah sudah ngasih tahu kita cara ke surga. Di mana? Dan pas bacanya mumet gak? Liar kan ya? Mumet kan ya? Kok gini sih? Kok gini sih? Tapi kok gini sih? Tapi kok gini sih? Ini kayak sulit deh. Ini kayak apa deh? Dia ngafalin seluruh petunjuk cara masuk surga. Seluruh Al-Quran dihafal sama dia. Seluruh hadis dihafal sama dia. Tapi dia gak berbuat sama sekali. Masuk surga atau tidak? Lihat ya. Orang pertama kali dapat hidayah pasti bingung, pusing, stres, mumet, liar. Makanya jangan berhenti belajar. Kalau kita udah yakin itu pasti benar, kita belajar, pasti nyampe atau tidak? Belum tentu. Kalau cuma dipelajari doang. Kurang apa? Jalani. Petunjuk itu bukan untuk dihafalkan saja. Petunjuk itu harus dijalani. Maka orang ngafal Al-Quran pasti masuk surga. Belum tentu. Ya udah Ustaz, kalau gitu saya nggak usah ngafalin Quran aja Ustaz. Orang yang ngafal aja belum tentu masuk, apalagi yang nggak jelas sampai di sini. Yang sudah dapat petunjuk aja belum tentu nyampe, apalagi yang tidak tahu. Paham sampai di sini? Berarti kita itu ngafalin tidak cukup, tapi harus melakukan. Itu loh bu guru Ummah ngajarin tiap hari. Ini zikirnya, ini ayatnya, caranya begini. Tapi cuma tahu doang, tapi tidak dilakukan. Akan jadi? Nggak jadi. Bisa difahami sampai di sini? Hidayah kayak mobil. Kalau kita sudah ngidupin lampu, kita udah lihat jalan, maka baru kelihatan jalannya, belok-beloknya dan segala macam. Jangan cuma di sini, saya takut nanti nggak nyampe, itu nggak kelihatan loh jalannya. Terus gimana? Katanya belok-belok sini, tapi saya nggak lihat belokannya. Iya, karena kamu nggak jalan. Jelas sampai di sini? Saya juga sama. Saya pertama kali masuk Islam, saya tanya sama Ustadz Fatih Karim. Ustadz, jadi kayak Ustadz tuh kayak apa ya? Dia cerita tuh, harus belajar ini, harus begini, harus begini, harus begini. Itu petunjuk atau bukan? Petunjuk. Tapi kalau kita cuma bilang riweh, udah nggak nyampe-nyampe. Jangan sampai di sini ya. Berarti harus dijalani. Yang kedua, hidayah itu kalau mau pergi ke satu tempat, tanya sama orang setempat, karena dia yang paling tahu.
Contoh, di sini ada Jalan Surya Kencana. Di Jakarta ada Jalan Surya Kencana. Di Semarang ada Jalan Surya Kencana. Ada. Kalau mau Jalan Surya Kencana di Bogor, tanya sama orang. Jangan tanya sama orang Surabaya. Paham ya? Nanti Anda tersesat. Maka kalau mau belajar Islam, jangan belajar sama orang yang bukan Islam. Belajarnya sama orang Muslim. Kalau mau ke surga, jangan tanya sama siapapun kecuali yang punya surga atau yang sudah pernah ke. Siapa sudah pernah ke surga? Ustadz Felix udah pernah ke surga. Maka jangan dengerin kata saya kalau bukan saya ngutip kata Rasulullah. Paham ya? Mau seulama apa saja, dia nggak pernah ke surga. Yang pernah ke surga adalah Rasulullah. Maka ucapan ulama itu berharga kalau dia ngutip Allah dan Rasul. Tapi kalau tidak, bisa jadi dia salah. Bisa dipahami maksud saya Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita mau ke tempat sesuatu, tanya sama orang yang paling tahu. Yang berikutnya, hidayah itu perlu teman. Hidayah itu perlu teman. Ada orang merasa sudah tahu, dia jalan sendiri. Ada orang merasa sudah paham, dia nggak perlu teman. Padahal setan paling suka dengan orang yang sendirian. Sehebat apapun orang, apabila dia sendirian, seringkali dia nggak sampai pada tujuan. Yang ada dia hancur di perjalanan. Paham sampai di sini? Maka hidayah itu harus bareng-bareng. Hidayah itu harus jalan dulu. Hidayah itu tanya sama orang yang lokal. Kalau mau tahu rumah saya di Jakarta, tanya sama orang Jakarta. Tanya pos satpam. Saya bingung nih, saya sudah dapat hidayahnya sih, sudah dapat petunjuk. Tapi Bapak tahu nggak di mana rumahnya Ustadz Felix? Tiba-tiba dia bilang, oh gampang sini saya antarin ibu. Kalau orang sudah jalan, Allah akan mudahin. Kelihatannya sulit. Tapi kalau kita sudah jalan, Allah bakal mudahin kita. Allah akan kirim orang-orang untuk bimbing kita. Itulah namanya kita katakan ihdinas siratal. Ihdinas adalah apa? Bimbingan. Ihdinas apa? Orang nganterin. Itu ihdinas siratal mustaqim. Maka hidayah ada 3. Pertama, hidayah akal. Maka jaga akal baik-baik. Jangan dirusak akal. Gimana cara merusak akal? Homer, itu ngerusak akal. Pornografi, itu ngerusak akal. Apalagi selain itu, HP, hati-hati. Maksiat juga, HP hati-hati. Khususnya pada anak-anak. Khususnya pada anak-anak. Jangan biasakan anak-anak main HP. Serius, itu ngerusak otak. Kok bisa ngerusak otak gimana? Sini saya kasih tahu. Umpamanya ya, orang ketika dia ngeliat HP, yang dilihat apa? Informasi, betul? Ibu-ibu sadar nggak sih, zaman dulu kita nggak ngeliat informasi separah sekarang? Kalau kita pergi ke restoran, lagi ngantri, ibu-ibu ngapain? Bengong, betul kan ya? Tapi bengong itu ternyata bagus. Setelah diteliti zaman sekarang, serius, ternyata setelah diteliti manusia zaman sekarang kurang bengong. Kok bisa gitu Ustaz? Karena bengong itu kenapa bagus? Karena bengong itu mikirin sesuatu yang sudah kita dapat. Ini kayaknya kemarin saya lagi gini, benar nggak ya perbuatan saya itu ya? Apa perbuatan saya itu salah ya? Saya tuh perlu nggak sih untuk berbuat begitu? Atau saya perlu nggak sih barang ini? Dan itu bengong itu kita lagi mikir sebenarnya. Paham ya? Tapi zaman sekarang ada nggak orang bengong? Nggak ada. Dia di kafe ngeliat ini, sampai ngantri ngeliat juga, turun pesawat yang pertama kali dibuka adalah ini, nungguin bagasi ini juga, segala macam. Paham maksudnya? Artinya apa? Ibarat orang dia lagi makan terus tapi nggak pernah mencerna makanannya. Jelas sampai di sini? Itu yang terjadi kalau Anda ngasih anak Anda HP. Dia makan terus tuh, dan di sininya nggak dicerna. Jadinya gimana? Jadinya mati. Makanya itu kalau mau penjelasan lebih lanjut lagi ada namanya efek dopamin. Jadi ada efek dopamin. Efek dopamin tuh kayak gini. Ibu-ibu dulu pernah nggak pas lagi sekolah kita mau jadi juara 1?
berusaha keras, benar-benar luar biasa, tapi dapatnya juara 3, bangga nggak? Merasa senang dong, bangga, sudah dapat sesuatu, gitu kan ya, hasil kerja keras, luar biasa. Itu namanya dopamin. Dopamin itu adalah hormon yang muncul ketika kita merasa sukses. Paham sampai di sini? Sekarang setiap postingan di Instagram itu dirancang punya efek dopamin. Makanya orang gak berhenti-berhenti tuh. Paham ya? Sering lihat anak kita begini, gak berhenti-berhenti. Itu memang dirancang punya efek dopamin tinggi. Jadi ketika orang nge-scroll tuh dopamin, ngedrak, kayak orang lagi ngobat, kayak orang lagi narkobaan. Apa efeknya? Begitu dia dipisahkan dari HP-nya, nggak boleh, resah. Paham? Udah kayak orang kecanduan. Ibu-ibu dan bapak-bapak udah kayak gitu belum kira-kira? Udah gitu kan ya? Kayaknya harus ada yang dipegang gitu ya. Kayaknya harus dicek terus, padahal nggak ada yang WhatsApp. Paham ya? Bayangin, itu Anda yang sudah ngerti, itu Anda yang sudah otaknya sudah berkembang. Bayangin kalau anak-anak, rusaknya kayak apa? Hati-hati dengan tontonan, hati-hati dengan HP. Ini nggak main-main, serius. Maka anak-anak jangan biasakan main HP, itu ngerusak otak. Maka hidayah yang pertama caranya gimana? Jaga otak kita. Ustadz, kalau gitu saya sudah tahu cara merusak otak. Sekarang gimana caranya supaya otak kita lebih bagus? Baca. Makanya orang baca Quran minimal dia itu jauh daripada penyakit demensia. Tahu demensia? Pelupa, betul. Demensia tuh sel-sel badan bunuh diri. Khususnya sel-sel otak bunuh diri. Jelas ya? Kalau orang membaca apapun, apalagi baca Quran, minimal merhatiin tajwidnya. Nun ketemu tak, bacanya apa ya? Nun ketemu waw, gimana ya? Kalau nun ketemu alif, kayaknya ada huruf yang lain yang juga sama-sama dijelaskan dan seterusnya. Itu kita mikir. Kalau kita mikir, akal jalan terus. Maka akal bisa diperbaiki dengan beraktivitas. Mikir. Jangan ketika lagi stres, nggak apa-apa, bagus itu. Stres mikirin anak, bagus. Terusin. Nggak apa-apa, serius. Ibu-ibu tahu stres itu apa? Stres itu adalah kayak kita lagi ngelebarin akal. Akal kita itu ada sekitar berapa ya kalau saya nggak salah? 100 triliun sel saraf. 100 triliun sel saraf. Dan kalau kita lagi stres, itu sel saraf lagi nyambung. Makanya nggak enak. Tapi jangan terlalu stres ya. Nanti putus semua. Jadi kalau dia lagi nyambung tuh nggak enak. Itu pengalaman baru, itu stres. Jadi kalau stres dalam tingkatan normal, itu bagus. Jadi jangan berhenti. Anak zaman sekarang nggak mau stres, maunya nggak mikir. Jadinya apa? Jadinya dia nggak mengembangkan apapun, gitu kan ya? Pergi ke sana, pergi ke warung, nggak saya stres. Ya memang pergi ke warung tuh stres, harus nanya, harus belajar untuk nggak malu dan segala macam. Tapi itu justru membentuk anak-anak zaman dulu, gitu kan ya. Anak zaman dulu jangankan ke warung, gitu kan ya, pergi keluar kota. Kenapa? Stres itu penting. Caranya jaga akal dengan dimanfaatkan. Mikir, baca Quran, nonton Korea gimana Ustaz? Itu bikin tumpul, jelas ya. Bukan nggak boleh, bukan. Tapi itu bikin tumpul, sudah ada penelitiannya. Karena itu buat otak jadi males, paham ya? Gini deh, tahu pisau? Kalau pisau dipakai terus, tumpul atau malah tajam? Insya Allah tajam. Kalau pakainya yang benar ya, diasah maksudnya ya, itu malah tajam. Kalau misalnya nggak dipakai, malah bekarat. Kalau kata orang sana, orang barat, use it or lose it. Itu dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, kalau kamu nggak gunakan, kamu kehilangan. Paham maksudnya? Berarti akal, caranya untuk dijaga adalah dengan digunakan. Mikir. Makanya Allah minta kita mikir di dalam Al-Quran ratusan kali.
supaya akal kita tetap terjaga. Dan jangan dekat-dekat khomer, jangan dekat-dekat barang-barang bercandu. Tadi maksiat juga. Lalu apa? HP. Paham ya? Oke. Lalu bagaimana yang kedua? Yang kedua, irsyad wal bayan. Bagaimana cara tahu irsyad wal bayan? Datang ke kajian. Karena nggak ada yang tahu tentang irsyad wal bayan kecuali Allah dan Rasul. Allah Rasul ngasih ke siapa? Rasul ngasih ke sahabat. Sahabat ngasih ke tabi'in. Tabi'in ngasih ke tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ngasih ke ulama-ulama salaf. Ulama salaf ngasih ke ulama-ulama mutaakhir. Ulama mutaakhir ngasih siapa? Ngasih ke kita. Bisa dipahami ya? Maka guru-guru itu ada sanatnya. Maksudnya sanat itu apa? Dia nggak sembarangan. Kamu belajarnya ini dari mana? Ini pemikiran saya. Itu bahaya tuh. Maka harus ada sanat. Kenapa sanat? Karena pemahaman ini dapat dari gurunya. Gurunya dapat dari mana? Gurunya lagi. Gurunya lagi dapat dari mana? Gurunya lagi. Tabi'ut tabi'in. Tabi'in Rasulullah. Jelas sampai di sini? Maka pemahamannya itu terstandar. Karena dari situ. Boleh nggak Ustaz baca buku? Boleh. Tapi kadang-kadang kalau baca buku nggak semua orang bisa ngerti. Makanya ada Ustadz yang jelasin. Ustadz yang jelasin emang sudah pasti benar? Belum tentu. Kadang-kadang bisa jadi ustadznya juga salah. Tapi kalau ustadznya salah, minimal sudah belajar. Jelas ya? Daripada benar tapi nggak belajar. Orang-orang bilang begini, salah bersama ulama itu lebih barokah daripada benar sendirian. Paham? Salah tapi bareng ulama itu lebih barokah daripada benar sendirian. Itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya sholat Ustaz, tapi sholat itu imamnya kadang-kadang nggak sempurna. Lebih bagus sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Kecuali kalau yang jadi imam fasik. Udah jelas fasik, maksiat tapi mau jadi imam. Nggak bisa baca suratul Fatihah mau jadi imam. Itu pembahasannya beda. Jelas sampai di sini? Tapi kalau kesalahan-kesalahan kecil aja, Ustadz tadi tuh saya pernah sholat asar Ustadz, imamnya 6 rakaat. Ya nggak apa-apa, sujud sahwi daripada gara-gara itu kita nggak mau sholat di masjid. Paham sampai di sini ya? Karena barang-barang itu penting. Makanya ada syafaat yang Allah berikan ketika barang-barang yang tadi saya ceritain. Orang-orang yang sama-sama mencintai karena Allah berada dalam satu majelis itu bisa saling memberikan syafaat. Itu yang kedua, hidayah irsyad wal bayan, Al-Quran dan Al-Hadis. Cari ulama karena ilmunya ada pada ulama. Yang ketiga yaitu adalah hidayah tuh taufik. Carinya kapan? Carinya pas malam-malam, carinya pas sholat, carinya pas sujud, carinya pas puasa, carinya pas musim haji, carinya dengan amal-amal soleh. Itu kayak kita lagi menggoda atau kita lagi membujuk seorang kekasih. Bisa dipahami ya? Dan kadang-kadang kekasih itu mau, kadang-kadang enggak, tergantung moodnya dia. Bisa dipahami teman sekalian. Maka Allah pun sama. Allah itu ngasih hidayah taufik kepada hamba-hambanya, terserah Allah. Tapi kita berusaha minta dengan cara yang baik. Kapan? Malam-malam sholat tahajud. Mbok ya kalau punya permintaan yang lebih banyak, mbok ya bangun malam. Kalau punya permintaan lebih banyak, mbok ya puasa. Mbok ya kalau punya segala satu hajat yang lebih besar, mbok ya sedekah. Kalau seandainya kita punya permintaan yang banyak, besar dan kemudian luas, tapi amal-amalnya nggak mau ditambah, itu sama kayak bujuk seorang kekasih, tapi kita malah minta. Paham ya? Saya tuh mau gak kamu nikah sama saya? Kalau kamu mau nikah sama saya tuh mau banget nikah sama kamu. Tapi kamu kalau mau nikah sama saya, beliin aku mobil dong. Loh, siapa yang peduli? Siapa yang perlu? Paham Ibu sekalian? Lah kita tuh yang perlu, kita berbuat dengan cara-cara yang terbaik. Itu hidayah, itu taufik. Mendoakan orang hidayah itu taufik boleh gak? Boleh, bahkan harus.
Ya Allah, tunjuki, berikan hidayah kepada umatnya Nabi Muhammad agar mereka bisa bersatu, agar mereka bisa saling tertaut hati-hati di antara mereka. Ya Allah, kasih hidayah bagi orang-orang yang belum muslim. Boleh, nggak ada masalah. Nabi Ibrahim mencontohkan itu, Nabi Muhammad mencontohkan itu, untuk supaya Allah kasih hidayah pada orang-orang yang belum mukmin. Itu perkara takdir atau pilihan. Berarti hidayah perkara takdir atau pilihan? Takdir atau pilihan? Punya akal itu takdir daripada Allah, sudah kita ceritain. Turunnya Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah takdir daripada Allah. Tapi menggunakan akal untuk belajar tentang agama itu pilihan atau takdir? Bagus. Ibu-ibu sekarang sudah paham ya tentang takdir dan pilihan. Nah, insya Allah hidup kita bisa lebih ringan kalau kayak gitu. Kita nggak senantiasa mau nyalain takdir, dan kita juga nggak jadi orang-orang yang malas. Kita berusaha keras sekeras-kerasnya dan sedetail-detailnya, serumit-rumitnya, semaksimal mungkin dalam perkara yang kita bisa kuasai. Tapi dalam perkara yang kita nggak bisa kuasai, bismillah, ini yang terbaik daripada Allah. Dan ingat kata saya yang kemarin, salah satu tanda Allah ridho pada hambanya adalah kita ridho dengan ketentuan Allah. Maka kalau hamba ridho dengan ketentuan Allah yang memang benar-benar takdir ya, berarti itulah tanda Allah ridho dengan dia. Ada pertanyaan silahkan disiapkan. Insya Allah habis ini bagi ibu-ibu yang sudah menyiapkan infak yang terbaik, insya Allah nanti akan ada petugas yang untuk mengedarkan sedekah buat kita. Insya Allah juga bagi bapak dan ibu yang tinggal dekat-dekat sini, yang nanti di kompleks-kompleks di dekat-dekat sini, insya Allah pas lebaran haji, insya Allah mudah-mudahan kita akan makan bareng. Dan mudah-mudahan Allah melancarkan semua niatan baik kita ini ya, insya Allah.